Shalom saudara-saudara, hari ini adalah hari istimewa karena kita akan mendengar hati Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan menjumpai kita di sini saat ini saat kita membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyatakan kehendaknya, hatinya, perasaannya akan dunia ini terhadap kita. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami memuji Allah kami yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, dan Allah yang sudah melakukan perkara yang ajaib bagi kami. Allah yang sudah memberikan kasih karunia keselamatan. Allah yang sudah memulihkan kami, memulihkan hidup kami, memulihkan pergumulan kami, dan sekarang membawa kami di sini, menguatkan kami di sini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Waktunya kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu, supaya kami semakin bertumbuh, mengenal firman-Mu, dan semakin diubahkan oleh firman-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Kami siapkan roh kami, fisik kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya ingin memulihkan keadaan kita, hidup kita dari semua pergumulan. Tuhan juga ingin memakai kita seluas-luasnya untuk memulihkan banyak orang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memulihkan keadaan kita. Supaya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan ingin memulihkan, memerdekakan banyak orang. Dan itu dimulai dari umat Tuhan. Tugas itu diserahkan kepada kita. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara Tuhan memulihkan kita, mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita. Namun Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ menyelesaikan kekhawatiran, ketakutan kita. Dia juga memakai kita untuk menolong orang lain. Karena ada banyak orang lain di luar sana mengalami pergumulan yang sama, ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama. Ini bukan hanya soal pergumulan secara fisik atau kebutuhan jasmani saja. Namun pergumulan secara jiwa dan juga roh. Banyak orang yang bergumul dalam jiwa mereka. Mereka kosong tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, tanpa kehidupan. Mereka tidak pernah mengalami kehidupan kekal karena mereka hidup secara peraturan agama dan moral. Namun tidak pernah berjumpa dengan Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, setelah murid-murid dipulihkan dari ketakutan, kekhawatiran, dan pergumulan mereka, sekarang Tuhan mengutus mereka untuk memulihkan banyak orang di luar sana. Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita membacanya bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Amin. Saudara-saudara, membaca 3 ayat ini atau sampai ayat 23. Minggu depan kita akan lanjutkan ayat 22-23. Jadi waktu kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat 21, mungkin lebih tepat ketiga ayat ini kita beri dengan judul dipulihkan untuk memulihkan.
Minggu lalu saya sudah bicara ayat 19 sampai dengan ayat 20. Bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan kita, Dia memulihkan kita dengan kehadirannya. Dan di ayat 21, mari kita tujukan mata kita, khusus di ayat 21, sebagai perenungan kita. Dan ayat ini sebagai dasar pengutusan orang percaya. Tuhan Yesus sudah memperlihatkan luka pada tangannya dan juga pada lambungnya yang berarti menunjukkan kuasa kebangkitan. Menunjukkan kasih karunia Tuhan bahwa Ia telah menyelesaikan semua hutang dosa-dosa kita. Luka itu juga tanda pengampunan bahwa Allah telah menyelesaikan kutuk dan hukuman yang seharusnya kita terima, namun ditiadakannya di kayu salib. Luka itu menunjukkan pemulihan antara manusia yang berdosa telah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Luka itu menunjukkan bahwa kita telah diterima masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita layak menjumpai Allah tanpa perasaan takut. Itulah sebabnya Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita telah mengalami damai sejahtera dari Tuhan, damai yang sejati. Karena kita telah diampuni, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Kita telah berdamaikan dengan Allah dan kita dapat sekarang menghampiri tahta kasih karunia Allah setiap saat melalui korban sudah dicurahkan di kayu salib. Itu kita. Tetapi di luar sana saudara-saudara, ada banyak orang yang bergumul dengan dosa-dosa mereka. Di luar sana ada banyak orang yang bergumul dengan penghukuman dan kutuk yang mereka akan terima kelak dalam pengadilan akhir. Di luar sana ada banyak orang yang bergumul dengan pengenalan akan Allah yang benar. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kita dalam ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, apa yang perlu kita ketahui dan percayai tentang pengutusan kita kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya? Ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, ayat ini bicara, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang pertama, bahwa pengutusan kita adalah pengutusan dari Bapa. Pengutusan kita adalah pengutusan dari Bapa. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yesus diutus ke dalam dunia karena dunia berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia adalah karena persoalan dosa dan kehilangan di hadapan Tuhan, serta kematian kekal yang dialami oleh manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, perhatikan bagaimana Yohanes mempertentangkan antara percaya yang menyangkut dengan kehilangan di hadapan Tuhan dan beroleh hidup kekal dengan kematian kekal atau penghukuman di neraka. Kata dunia dalam ayat ini menunjukkan bukan hanya bumi, tetapi bisa berarti sistem atau manusia. Manusia yang telah berdosa dan binasa. Dave Hagelberg menyebutnya sebagai dunia yang jahat. Ia menjelaskan begini, dunia bisa berarti alam semesta, Yohanes 1 ayat 20, atau bumi, Yohanes 16 ayat 33. Kemudian pengertiannya berkembang sampai memiliki arti kebanyakan manusia. Namun Yohanes dan Paulus memberi nuansa pada definisi kebanyakan manusia yang nampaknya tidak terlihat di luar perjanjian baru, yaitu manusia yang melawan Allah. Jadi pengutusan Yesus dan pengutusan kita adalah pengutusan kepada dunia yang berdosa, binasa, dunia yang jahat, dan dunia yang melawan Allah. Sekalipun mereka memahami peraturan-peraturan dan nilai-nilai moral etika agama.
Pengutusan kita melanjutkan pengutusan Yesus yang diterima dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya sebagai pendamai karya keselamatan yang sudah diselesaikan di kayu salib. Dan tugas pemberitaan karya keselamatan terhadap manusia yang berdosa adalah tugas yang diberikan kepada kita, yang sudah dilahirkan baru, dilahirkan dari kematian dan kebangkitan Yesus, yang sekarang bertugas membawa orang-orang yang berdosa datang kepada Allah yang benar. Puncak dari Injil Yohanes dan pengajaran Yesus akan pengutusan kita dapat membacanya dalam seluruh Injil, khususnya pada bagian terakhir. Pemakaian perfect dalam kata pengutusan ini atau disebut apostelo sama seperti Bapa mengutus aku, memberi kesan bahwa dia telah diutus, namun dia tetap dalam keadaan diutus. Dengan kata lain, pengutusan Yesus Kristus tetap berlangsung hari itu. Kalau begitu, dia tidak menyelesaikan tugas pengutusannya. Dan dia tidak menjalankan pengutusan yang baru dalam ayat ini. Justru, dia melanjutkan pengutusannya melalui mengutusan murid-murid kembali sampai kepada kita. Jadi saudara-saudara, sama seperti aku mengutus kamu, itu diterima dari Bapa kepada Yesus, Yesus kepada murid-murid, dan sekarang kita membaca ayat ini berlaku juga bagi kita, bahwa pengutusan itu dilanjutkan dari Yesus kepada murid-murid kepada kita. Maka semua orang percaya adalah utusan untuk berangkat kepada dunia yang jahat ini. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan mengutus kita, dan pengutusan kita adalah pengutusan didasarkan dari Bapa di sorga. Itu berarti bahwa pengutusan ini adalah pengutusan ilahi. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar kebangkitan Yesus, diutus secara ilahi. Ini bukan pekerjaan biasa, tapi ini pekerjaan ilahi. Apa yang kita lakukan adalah pekerjaan ilahi. Keinginan Bapa, hati Bapa, supaya banyak orang datang kepada Bapa. Itu pengutusan kita. Penerapannya begini, saudara. Kita orang percaya adalah utusan dari Bapa untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi, yaitu membawa pengampunan dari Bapa kepada bangsa-bangsa. Karena itu, yang pertama, saudara-saudara, kita harus menjadi utusan yang benar, memiliki cara hidup yang benar. Karena kita sudah dipulihkan dan diutus oleh Yesus, diutus oleh Bapa, dan harus memiliki cara hidup yang benar. Yang kedua adalah kita harus membawa kasih dan pengampunan yang Yesus sudah berikan kepada kita, dan kita bagikan kepada orang lain. Amin, saudara. Yang kedua, dasar pengutusan kita adalah pengutusan dengan otoritas dari Allah yang Maha Tinggi. Pengutusan yang melanjutkan pengutusan dari Allah Bapa, dari Yesus kepada kita. Dan sekarang yang kedua adalah pengutusan kita adalah pengutusan dengan otoritas dari Allah. Otoritas dari Allah yang Maha Tinggi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita. Kata pengutusan dimaksud di sini adalah pengutusan yang memberi wewenang. Karena pengutusan kita diutus oleh Yesus yang juga diutus oleh Bapa di sorga, maka pengutusan kita adalah pengutusan dengan otoritas wibawa dari Allah yang Maha Tinggi. Ini bukan pengutusan karena sidang sinode. Ini bukan pengutusan karena tugas gereja.
Ini adalah hati Bapa. Bapa mengutus Yesus. Dalam kata pempo juga bisa artinya mengirimkan bagi kita. Dan kita diutus bukan hanya karena ada keinginan gairah kita, tapi kita diutus karena keinginan gairah suci dari Tuhan. Dan diberikan dengan kuasa dari Bapa di sorga. Itu berarti bahwa pengutusan kita bersifat ilahi. Bukan bersifat dunia. Bukan bersifat lebih rendah. Pernyataan amanat agung ini tidak bisa dipisahkan dalam konteks Injil Yohanes. Di mana ide ini bahwa Bapa mengutus Yesus dipakai 41 kali. Kalau kita hendak mengerti bagaimana Allah mengutus kita, maka kita hendak mengerti bagaimana Allah mengutus Yesus. Jadi bagaimana Allah mengutus Yesus, demikian pula juga Allah mengutus kita. Allah diutus dengan kuasa untuk mengampuni. Allah diutus dengan mengutus Yesus dengan kuasa untuk menyembuhkan, dengan kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk membawa orang datang kepadanya. Demikian pula juga Yesus Bapa di sorga mengutus kita dengan kuasa memulihkan, memerdekakan, mengampuni, merebut mereka dari kuasa gelap. Kata mengutus dalam bahasa Yunani apostelo 17 kali ditulis dalam Injil Yohanes. Berarti mengutus dengan otoritas atau mengutus dengan berwenang. Mereka, kita, saya, saudara, diutus diberikan kuasa untuk memutuskan. Kuasa untuk menyampaikan dalam penyampaian firman, penyampaian Injil ada kuasa. Kuasa untuk merebut, kuasa untuk memenangkan, kuasa untuk memulihkan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 16 kepada Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Ini kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk memerdekakan, kuasa untuk merebut, dan kuasa untuk menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa. Itu berarti saudara-saudara, pada waktu kita memberitakan karya Kristus di kayu salib, karya Kristus dalam kebangkitannya, kita sedang menyampaikan kuasa Tuhan. Kita sedang menyampaikan kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Dan kita sedang menyerang kuasa gelap dan pasti kuasa dari kerajaan anaknya Yesus Kristus membawa kemenangan. Kita diutus dari Allah yang Maha Tinggi dengan kuasa untuk memulihkan, membawa orang-orang, merebut orang-orang yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kerajaan maut, dikuasai oleh penghukuman neraka, dan kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Itu kuasa. Dan kita semua diutus dengan kuasa yang sama. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu dengan wewenang. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan Tuhan menginginkan kita bergerak dengan kuasa. Saudara-saudara, ini bukan hanya bicara tentang kuasa kesembuhan, tapi kuasa memenangkan orang, saudara-saudara. Kuasa merebut orang dari kuasa gelap, di mana dominasi dunia, kuasa setan atas dunia ini. Dan kita diutus di tengah-tengah dominasi kuasa setan, kuasa gelap. Pasti berbagai serangan dari kuasa gelap menyerang kita, berusaha melemahkan kita, berusaha menghancurkan kita dengan berbagai-bagai intimidasi, berbagai-bagai serangan propaganda untuk melemahkan pikiran kita, untuk menghancurkan pelayanan kita, atau diantaranya mungkin menyerang keluarga, menyerang pekerjaan, menyerang pelayanan, menyerang kesehatan kita. Mungkin kuasa gelap berusaha menipu kita, mengintimidasi kita. Tetapi setiap orang percaya diutus dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Mereka tidak pernah kalah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa kalah, itu perasaan saudara.
Karena Allah Tritunggal sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk meneguhkan saudara, menghibur saudara, memberi kekuatan, memberi kelepasan, memberi kemenangan dari setiap usaha-usaha jahat. Karena Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, maka dia mempunyai suatu identitas sebagai dia yang diutus Bapa. Karena kita juga diutus dari Yesus, diutus juga oleh Bapa, maka kita juga memiliki identitas. Kita diutus oleh Bapa. Kita diutus oleh Bapa. Maka kita milik Bapa, diutus dengan wewenang yang hebat, diutus dengan wewenang yang tinggi. Allah sedang mengcover kita, melindungi kita, tapi juga Allah sedang mendorong kita, memberi kita gairah, kekuatan untuk bangkit menjadi berkat dan menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Kita diutus oleh Bapa, diutus di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi Bapa di sorga dengan segala kuasanya melindungi kita, menjaga kita, membentengi kita, dan mengaruniakan kasih karunia berlimpah-limpah, menghibur, menguatkan, memberi kemenangan, memberi ketenangan, damai sejahtera. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus mengapa 2 kali menyebutkan dalam perikop ini 2 kali damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19, damai sejahtera bagi kamu oleh karena mereka sudah dipulihkan. Damai sejahtera bagi kamu oleh karena mereka sudah dilepaskan dan mereka sudah diselamatkan. Sekarang ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Damai sejahtera karena kamu diutus oleh Bapa. Berbahagialah saudara-saudara karena damai sejahtera melingkupi kita. Karena damai sejahtera kasih karunia-Nya mengutus kita. Ada banyak orang yang lebih hebat. Ada banyak orang yang lebih cemerlang hidupnya, lebih diberkati hidupnya. Tetapi damai sejahtera dimaksud dalam ayat 21 adalah damai sejahtera yang menguatkan kita ketika kita menjadi utusan. Dan damai sejahtera itu akan meneguhkan kita, menghibur kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, dengan penuh serangan, khususnya saat-saat ini saudara. Kita menjadi utusan. Pengutusan kita berdasarkan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa yang besar yang dapat menaklukkan setiap serangan kuasa jahat. Dan kuasa itu menyertai pemberitaan kita. Sehingga Tuhan memimpin kita kepada jalan-jalan kemenangan, kepada jalan-jalan penghiburan, kepada jalan-jalan kekuatan. Ya saudara, secara manusia kita lemah dan tak berdaya. Tapi kuasa Tuhan yang telah dinyatakan akan memulihkan kita. Kuasa Tuhan yang bangkit dari kematian akan menguatkan kita. Ya, secara manusia kita sedih dan tak mampu. Tapi kuasa Tuhan akan menghibur kita, menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita, memulihkan roh kita. Seperti Daud berkata, Ia menyegarkan jiwaku terus menerus. Saudara-saudara, seorang utusan Tuhan pasti lebih berpotensi mendapatkan kekuatan, lebih berpotensi mendapatkan penghiburan, lebih berpotensi direstorasi jiwanya. Shalom dari Tuhan mereka alami karena mereka menjadi utusan. Itu sebabnya mereka yang tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan dalam pengutusan dan pemberitaan Injil. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan shalom dari Tuhan. Mereka bergumul shalom dari Tuhan. Mereka bergumul tentang kebaikan. Tapi kita sedang membagikan kebaikan Tuhan. Saya berharap saudara yang mendengar, sementara menyaksikan pemberitaan firman ini, saya berharap saudara jemaat Siloam menjadi utusan, membagikan shalom. Sebab mereka menjadi utusan, mereka berpotensi untuk dikuatkan, diteguhkan. Karena mereka diutus dalam kuasa Allah yang maha tinggi. Dan Allah Bapa tidak pernah membuat mereka seorang diri.
Allah Bapa menyertainya. Yesus masuk dalam kehidupannya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Penerapannya saudara, karena kita diutus dan diberi otoritas dari Allah yang Maha Tinggi, maka dalam diri kita diberi kuasa untuk memberitakan keselamatan Tuhan. Mungkin kita ragu atau takut, tetapi lakukan saja. Maka kuasa itu bekerja sehingga melalui pemberitaan keselamatan ada orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua penerapannya, kuatkan dan teguhkan hati kita untuk berdiri menyampaikan Allah yang benar kepada dunia yang sedang berdosa, dunia yang terhukum. Karena Tuhan akan terus merestorasi jiwa kita, memberi pengharapan kepada kita. Ia sedang menyertai kita dan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Amin, saudaraku. Yang ketiga, apa yang perlu kita percayai dan yakini dalam pengutusan kita? Pengutusan kita adalah pengutusan untuk keselamatan orang berdosa. Yang pertama, pengutusan kita adalah pengutusan yang dari Bapa di sorga. Pengutusan dari Bapa. Niat hati Allah, gairah Allah, kemauan Allah. Yang kedua, pengutusan kita adalah pengutusan dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga aku mengutus kamu. Allah mengutus kita dengan otoritasnya, dengan wewenang kuasanya. Tapi Allah juga melindungi kita dengan kuasanya. Allah menghibur kita dengan kuasanya. Dan Allah memenuhi kebutuhan kita dengan kuasanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pengutusan kita adalah pengutusan untuk keselamatan orang berdosa. Kita diutus kepada dunia yang berdosa dan terhukum. Orang percaya bukan hanya dipanggil untuk menikmati damai sejahtera surgawi, damai sejahtera pengampunan dan perdamaian dengan Tuhan. Tapi setiap orang dipanggil untuk membagikan damai sejahtera pengampunan dari Tuhan. Orang percaya bukannya dipanggil, diperintahkan untuk menyembah, tapi mereka juga dipanggil untuk mengabarkan kabar keselamatan. Sehingga banyak orang yang datang menyembah kepada Allah yang benar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menolong kita, memberkati kita, bukan hanya bermaksud untuk memulihkan keadaan kita sendiri, memulihkan pekerjaan kita atau keluarga kita, tetapi kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan, agar kita menjadi kesaksian kepada orang-orang sekitar kita. Tujuan utama pengutusan Tuhan Yesus adalah supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini adalah merupakan tema utama mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus. Ini harus menjadi tema utama bagi semua orang-orang Bibi, semua orang-orang Siloam. Setiap orang percaya di mana saja mereka tinggal, di mana saja mereka berada, semua orang Siloam di mana saja mereka tinggal, mereka berada, mereka membawa pokok ini, yaitu mereka membagikan Yesus yang hidup, Yesus yang mengampuni, Yesus yang bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus yang memberikan hidup yang kekal, Yesus yang memberi kita kasih karunia berlimpah-limpah. Oh saudara-saudara, beberapa orang Kristen begitu kerdil. Mereka bicara berkat, kebaikan Tuhan secara jasmani saja. Mereka bersedih dan menangis ketika Tuhan tidak menjawab doa mereka. Mereka sedih dan menangis ketika mereka mengalami sakit, atau mungkin ketika mereka tidak mendapatkan berkat-berkat jasmani. Dan kemudian mereka mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mereka merasa tidak diberkati. Dan mereka ragu dengan kehidupan mereka. Masih banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan. Dan merasa Tuhan tidak mampu menolong, memberkati mereka, melepaskan mereka dari masalah mereka. Kekristenan seperti itu adalah kekristenan yang masih tertinggal dalam rumah yang penuh ketakutan. Di ayat 19.
Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang meninggalkan rumah penuh ketakutan itu. Karena di rumah ketakutan itu, kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Di rumah ketakutan itu, kita sudah mengalami damai sejahtera, berjumpa dengan pemulihan, berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan damai sejahtera yang mengalir di hati kita seperti sungai yang deras memenuhi kita, dan itu memulihkan keadaan kita. Di rumah ketakutan itu, mereka orang-orang percaya sudah berjumpa dengan kuasa yang hebat yang memberikan hidup kekal, memberikan keyakinan kepada mereka, dan mereka tidak ragu-ragu lagi dan tanpa dipertanyakan iman mereka. Lalu kemudian mereka pergi ketika mereka sudah mendengar firman. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan mereka pergi. Mereka meninggalkan rumah ketakutan itu dan tidak bergumul dalam rumah ketakutan itu. Tapi ada banyak orang-orang Kristen yang bergumul dalam rumah ketakutan mereka. Dan mereka mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, ayat 19 ayat 20, mereka sudah dipulihkan. Dan ayat 21 adalah mereka sudah dipulihkan untuk berangkat menjadi utusan, membawa kabar baik, kabar keselamatan. Sama seperti Bapa sudah mengutusku, demikian pula aku pergi. Sama seperti Bapa sudah memenangkan, memulihkan, memerdekakan, demikian pula aku pergi. Dan itu dialami oleh orang-orang yang sudah lepas dari ketakutan. Tapi orang-orang yang masih bergumul di rumah ketakutan itu, mereka tidak berani pergi menjadi saksi. Itu sebabnya mereka bergumul dengan ketakutan dan tidak pernah mengalami damai sejahtera. Mereka bergumul dengan ketakutan, tapi mereka tidak pernah mengalami pemulihan. Berkali-kali, mereka berkali-kali mengalami ketakutan, tapi berkali-kali sebenarnya Tuhan memulihkan mereka, dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dilepaskan dari rumah ketakutan, tapi mereka masih di dalam rumah ketakutan mereka. Jemaat Siloam dan semua orang percaya, kita tidak tinggal dalam rumah ketakutan. Tapi kita keluar dari rumah ketakutan, masuk ke rumah ketakutan yang lain. Ada banyak rumah di sekitar kita, orang-orang mengalami ketakutan. Mereka mengunci diri dalam ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan. Dan kita sudah dipulihkan. Berdoa bagi mereka. Tuhannya, kiranya Allah yang sudah bangkit dari kematian, dalam tubuh kemuliaan, Allah itu bisa masuk dalam rumah ketakutan mereka, memulihkan mereka. Dan itu tugas kita. Itu tugas saya. Itu juga tugas saudara. Amin, saudaraku. Semua orang percaya seharusnya menjadi utusan Tuhan. Karena mereka sudah dipulihkan dalam rumah ketakutan mereka. Itu rumah lama. Rumah yang sempit. Rumah di mana kita bergumul dalam keadaan kita. Tapi Tuhan memulihkan kita. Sekarang kita masuk dalam rumah yang baru. Rumah Bapa yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan kasih karunia, penuh dengan berita-berita kebaikan, berita-berita sukacita, dan itu kita bagikan masuk ke rumah-rumah yang sempit. Kita bukanlah orang-orang Kristen yang dalam ruangan tertutup dan terkunci karena ketakutan. Tapi kita harus keluar dari rumah itu. Dan Yesus sudah mengeluarkan kita. Kita harus keluar dari rumah itu. Karena banyak orang yang hidup dalam rumah ketakutan mereka. Banyak orang yang hidup dalam kamar-kamar ketakutan mereka. Mereka tidak bisa bergerak dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka hidup tanpa Tuhan. Mereka hidup tanpa Tuhan yang benar. Mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka hidup tanpa hidup yang kekal. Saudara-saudara, minggu lalu saya berkata bahwa Tuhan telah menampakkan diri, menunjukkan luka di tangan dan luka di lambungnya adalah harga pembayaran atas dosa-dosa kita, atas seluruh hukuman kita, atas kutuk yang ditimpakan kepada kita, tapi ditimpakan kepada Yesus. Tuhan sudah menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai. Ia sudah membayar semua dosa-dosa kita. Dan dia sudah membayar semua dosa-dosa dunia. Tuhan Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. Menggantikan semua orang berdosa. Bapa di sorga begitu senang, sudah begitu senang dengan korban Yesus.
Dan sekarang kita beroleh kasih karunia pengampunan, kasih karunia keselamatan, kasih karunia kehidupan kekal. Dan kita bisa menikmati tahta kasih karunia setiap saat. Jadi tujuan Tuhan memperlihatkan luka-luka pada tangannya dan lambungnya, agar kita pergi memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus kepada orang-orang berdosa. Dan mereka datang kepada Allah yang hidup. Orang-orang yang bergumul, mereka datang kepada Allah yang hidup. Itulah sebabnya mengapa mereka harus keluar dari rumah itu sekarang. Mengapa kita harus keluar dari rumah itu sekarang? Bukan hanya karena ketakutan, kesedihan kita sudah diangkat, digantikan dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Tetapi mereka sudah beroleh pengampunan. Kita sudah beroleh pengampunan, beroleh hidup yang kekal, yang kita juga harus bagikan kepada orang lain. Warren Wiersbe mengatakan, amatan ini bukan penabisan resmi tatanan gereja, melainkan suatu pendedikasian para pengikutnya untuk tugas penginjilan dunia. Kita harus menggantikan tempat Yesus di dunia ini. Yohanes 17 ayat 18. Itu merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Pemberitaan keselamatan adalah kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Harusnya kita menjadi rela dan sekaligus bangga. Sebab pemberitaan keselamatan kepada bangsa-bangsa adalah pekerjaan yang menyenangkan Tuhan dan membuat malaikat-malaikat di sorga bersukacita ketika orang bertobat, datang kepada Allah yang hidup, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita masuk dalam penerapan. Yang pertama, saudara, berikanlah hidup kita, berikan hidupmu, agar Tuhan dapat memakai kita menjadi alat keselamatannya, membawa orang-orang datang kepada Yesus. Amin. Bersediakah saudara memberikan hidup saudara, waktu saudara? Yang kedua, marilah kita pergi dalam seluruh aktivitas kita dengan membawa dan membagikan keselamatan dari Tuhan. Siapa lagi yang mengerjakan pengutusan ini, pemberitaan kematian kebangkitan Yesus, pemberitaan pengampunan dosa, pemberitaan kabar keselamatan, pemberitaan keselamatan yang cuma-cuma diberikan kepada dunia, kalau bukan kita, kalau bukan gereja, kalau bukan jemaat Siloam, kalau bukan semua orang-orang percaya. Saudara, kita harus merasa gagal. Kita harus merasa sedih. Karena selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita mementingkan diri sendiri. Kita harus merasa sedih dan gagal. Memohon pengampunan dari Tuhan. Karena kita memikirkan diri, kita hanya memikirkan berkat-berkat jasmani. Tapi tidak pernah memikirkan orang-orang yang ketakutan dalam rumah-rumah yang terkunci. Kita harusnya sedih dan menyesal hari ini. Karena sebenarnya Tuhan sudah melepaskan kita keluar dari rumah-rumah terkunci, rumah-rumah ketakutan. Tapi kita masih tertinggal dalam rumah ketakutan itu. Berikan diri kita, saudara. Dipakai Tuhan. Ini waktu yang indah. Karena ada banyak orang yang sedang terkunci di rumah mereka, tertutup di rumah mereka dalam ketakutan. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka. Dan berkata, Tuhan, ini saya. Tuhan, pakailah saya. Tuhan pakai hidupku untuk berdoa dan Tuhan berbicara kepadaku. Menaruhkan 1, 2, 3, 4 orang dan banyak orang untuk aku gumuli doakan. Dan kiranya Tuhan mempertemukan saya dengan mereka. Supaya mereka dipulihkan. Sama seperti Tuhan sudah memulihkanku. Sama seperti Tuhan sudah mengeluarkanku dari rumah kematian, rumah ketakutan, rumah kegelapan. Dan sekarang dibebaskan masuk dalam rumah Bapa yang baik. Amin, saudaraku. Mari kita rendahkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih. Sebab Engkau memberitahukan hatimu kepada kami.
Terima kasih sebab Engkau sudah menyampaikan maksud-Mu kepada kami, gairah-Mu Tuhan, hasrat-Mu untuk membawa orang-orang datang kepadamu, untuk membawa orang-orang yang terkunci dalam rumah-rumah ketakutan. Tuhan, tolong kami. Beri hati-Mu kepada kami Tuhan, perjelas Tuhan. Dan Tuhan kiranya berbicara kepada kami, siapa yang harus kami lepaskan dari rumah-rumah terkunci, rumah-rumah ketakutan, rumah-rumah kegelapan itu Tuhan. Dan mereka direbut keluar, masuk dalam rumah Bapa di sorga, yang berlimpah-limpah kebajikan dan kasih karunia. Oh Tuhan, tolonglah kami, supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Sebab sama seperti Bapa mengutus Engkau Tuhan Yesus, demikian juga dengan kuasa dari Bapa di sorga, otoritas dari Bapa di sorga, Engkau mengutus kami. Mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami berguna. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami menjadi berkat. Oh Tuhan, tolong kami untuk melepaskan, merebut dan memenangkan orang-orang untuk datang kepadamu Tuhan. Sebab mereka memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan mereka memiliki kehidupan kekal, persekutuan dengan Allah yang benar. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat mengalami anugerah rumah Bapa di sorga. Dan selamat menjadi utusan dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.